Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, salam sehat bersama saya dengan Dr. Eris Juliana, spesialis obstetri dan ginekologi. Tentunya Ayah dan Bunda sangat familiar dengan istilah dokter obstetri dan ginekologi. Karena selama ini banyak sekali pertanyaan yang mengarah ke saya sebagai dokter obgyn. Kenapa sih dokter, kok kita harus ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi? Suatu saat saya juga menerima chat dari pasien, dokter, seandainya saya mau program hamil, bisa nggak dengan dokter? Dokter, ini istri saya ada keluhan menstruasi, bisa nggak nanti ditangani oleh dokter? Dokter, ini saya ada keluhan persalinan saya kok harus dioperasi, saran dari bidan, bisa nggak nanti dengan dokter operasinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sering muncul dari beberapa pasien yang saya tangani. Nah, di sini saya menyimpulkan berarti ada banyak ayah dan bunda yang belum terlalu memahami apa sih dokter obstetri dan ginekologi, apa saja peranannya, apa saja lingkupnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi kepada ayah dan bunda semua untuk lebih memahami apakah dokter obgyn itu. Nah, dokter spesialis obstetri dan ginekologi adalah seorang dokter yang mengkhususkan diri untuk mempelajari organ reproduksi wanita dari mulai siklus dia pubertas hingga dewasa. Nah, dokter obgyn ini sering dikenal juga dengan dokter kandungan yang mungkin ayah dan bunda juga cukup familiar. Masalah yang ditangani dokter obgyn tidak hanya seputar reproduksi, tetapi juga termasuk persalinan, kehamilan, menstruasi hingga menopause. Nah, karena keahliannya itu, dokter obgyn itu mempunyai wewenang di bidang obstetri. Dokter obgyn bisa melakukan pelayanan pemberian kesehatan mulai dari masa prenatal atau masa sebelum hamil, kemudian masa kehamilan hingga masa persalinan. Apakah hanya itu? Tidak Bunda, tidak Ayah. Jadi masih ada ruang lingkup yang bisa ditangani obgyn di bidang obstetri. Contohnya, dokter obgyn bisa melakukan screening kehamilan pada bunda tercinta semuanya, mana yang ini kehamilan berisiko tinggi dan mana kehamilan yang berisiko rendah. Dengan dilakukannya screening ini, tentunya bunda akan lebih terjamin untuk kesehatan selama menjalani kehamilan. Kemampuan berikutnya adalah seorang dokter obgyn bisa melakukan deteksi janin, memantau kesehatan janin melalui suatu metode yang mungkin sangat-sangat familiar bagi ayah dan bunda, yaitu dengan metode USG. Nah, tidak hanya itu ayah dan bunda, seorang dokter obgyn juga mempunyai kemampuan untuk menangani segala masalah yang timbul selama persalinan, baik itu keluhan di awal trimester pertama, trimester kedua, maupun trimester ketiga. Nah, yang lebih wewenangnya dokter obgyn lagi yang tidak dimiliki oleh dokter lain adalah seorang dokter obgyn bisa dan boleh melakukan penanganan pada persalinan yang itu mengarah pada suatu komplikasi. Misalkan, persalinan yang kita harapkan normal, yang dari awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, suatu saat mendekati HPL atau due date atau taksiran persalinan, ternyata tiba-tiba ada sesuatu kondisi yang menimbulkan gawat janin ataupun masalah pada ibu. Nah, di sini tentunya sejawat lain yang bukan seorang obgyn tidak berwenang untuk melakukan persalinan pada kehamilan yang mengalami masalah. Itu adalah wewenang seorang obgyn. Karena kami obgyn mempunyai kemampuan untuk mendiagnosa, melakukan penanganan pada persalinan-persalinan yang mengalami komplikasi yang biasanya kami lakukan dengan suatu cara pembedahan, prosedur pembedahan yang kita kenal dengan prosedur pembedahan sesar. Apakah hanya itu saja untuk bidang obstetri? Tidak. Jadi seorang obgyn juga mempunyai kewenangan untuk melakukan, kemampuan untuk melakukan suatu konseling program hamil. Ya, ini lagi ngetren ayah dan bunda karena akhir-akhir ini saya mendapat kunjungan dari banyak pasien yang mengalami gangguan seputar kehamilan. Baik itu yang sudah menikah lama, belum punya anak, kemudian ada gangguan mungkin yang sering kita kenal dengan sindroma PCO atau PCOS, dan itu alhamdulillah banyak yang tertangani dengan konseling dengan kami para dokter obstetri dan ginekologi. Jangan sungkan untuk datang kepada kami, untuk sharing kepada kami ketika kita jenengan semuanya ayah dan bunda mengalami masalah dengan
keturunan. Dan lagi yang penting juga, seorang dokter obgyn mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan infertilitas baik pada bunda maupun ayah dengan tentunya dengan pemeriksaan yang akan kita arahkan buat ayah dan bunda. Apakah hanya itu? Tidak. Seorang dokter obgyn juga mempunyai kemampuan di bidang ginekologi yang khususnya mempelajari tentang organ reproduksi perempuan. Karena yang kita ketahui selama ini bahwa seorang perempuan itu mempunyai fungsi fisiologis yang berbeda. Berbeda dengan pria, fungsi fisiologis perempuan agak lebih kompleks, dimulai dari dia pubertas hingga masa menopause. Apakah yang sering dialami? Biasanya yang berhubungan dengan vagina, rahim, saluran telur, ada juga sampai ke tuba, saluran tuba. Nah, ini biasanya ini yang sering-sering dialami para wanita yang menjelang pubertas maupun hingga menopause. Biasanya rata-rata mengeluhkan gangguan menstruasi yang nyeri, menstruasinya panjang. Kok dokter ini ada benjolan, ini apa? Dokter kenapa kok saya ada nyeri di panggul, ini apa? Itu yang kami bisa lakukan dengan kemampuan yang kami miliki, dengan keilmuan yang kami miliki. Kita akan melakukan diagnosa, kemudian akan melakukan penanganan, melakukan konseling hingga terapi apa yang cocok buat keluhan bunda sekalian. Nah, bunda, dari sini yang bisa saya bagi, mungkin ini bisa menjadi sedikit pemahaman untuk ayah dan bunda. Oh, ternyata obgyn itu lingkupnya cukup luas. Jadi kalau kita membahas dari A sampai Z, ada yang banyak bisa dikerjakan oleh seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi. Jadi jangan ragu-ragu untuk ayah dan bunda untuk memeriksakan diri pada saat persalinan, kehamilan ke dokter obgyn untuk mendapatkan kehamilan yang sehat yang tentunya akan melahirkan seorang buah hati yang sehat. Dan juga jangan ragu untuk datang ke kami dokter spesialis obgyn ketika anak-anak remaja ataupun yang sudah tua, lanjut usia ataupun sudah mengalami menopause, untuk datang ke kami untuk mendapatkan penanganan untuk keluhan yang dihadapi untuk meningkatkan derajat kualitas hidup yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sharing kepada ayah dan bunda. Bersama saya Dr. Eri Yuliana, spesialis obstetrik dan ginekologi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.